Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Karen akan menjelaskan materi pertemuan ke-8 yang beranggotakan yang pertama M. Gifar Alvindianto, NIM 4, Jasmine Anissa Putri Kavi, NIM 16, dan Deana Zuria Seta Putri, NIM 39. Yang pertama adalah pentingnya kreativitas dalam iklan. Kreativitas perikanan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, unik, dan sesuai atau relevan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah komunikasi. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam perikanan karena akan menambah daya tarik bagi semua orang yang melihat iklan yang sedang ditayangkan atau dipublikasikan. Pentingnya untuk dipahami bahwa hanya karena iklan atau komersial itu terlihat kreatif atau populer, tidak berarti akan meningkatkan penjualan atau menghidupkan kembali merek yang menurun. Banyak iklan telah memenangkan penghargaan untuk kreativitas, tapi gagal meningkatkan penjualan. Karena jika hanya mementingkan kreativitas saja, maka dampaknya akan sangat buruk bagi penjualan perusahaan. Lalu saya Jasmine, saya akan menjelaskan tentang strategi kreatif dalam periklanan. Yang pertama ada pentingnya kreativitas dalam iklan. Iklan yang bagus adalah iklan yang menggembirakan untuk dilihat dan seringkali merupakan sebuah epik untuk dibuat. Mereka menyadari bahwa cara pesan iklan dikembangkan dan dijalankan seringkali sangat penting bagi keberhasilan program promosi. Yang kedua ada kreativitas iklan. Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan anggitan yang sudah ada. Sedangkan kreativitas periklanan adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, unik, dan sesuai atau relevan yang dapat digunakan sebagai solusi untuk masalah komunikasi. Lalu lanjut pada perspektif yang berbeda tentang kreativitas periklanan. Perspektif tentang apa yang merupakan kreativitas dalam periklanan berbeda. Di satu sisi, ekstrim adalah orang yang berpendapat bahwa periklanan hanya kreatif jika menjual produk. Di sisi lain, kontinum adalah mereka yang menilai kreativitas sebuah iklan dari segi nilai artistik atau estetika dan orisinalitasnya. Dan yang terakhir ada penentu kreativitas yang dimana dibagi menjadi dua, yaitu keaslian dan relevansi. Keaslian yaitu iklan yang mengandung unsur-unsur yang langka, mengejutkan atau menjauh dari yang jelas dan biasa. Sedangkan relevansi yaitu yang mencerminkan sejauh mana berbagai elemen iklan tersebut bermakna, berguna, atau berharga bagi konsumen. Merencanakan strategi kreatif. Yang pertama ada tantangan kreatif. Tantangan kreatif yang akan didapatkan yaitu menulis salinan, mendesain tata letak dan ilustrasi, atau memproduksi iklan yang secara efektif mengkomunikasikan tema sentral yang menjadi dasar kampanye. Lalu yang kedua ada risiko kreatif. Banyak yang bekerja di sisi kreatif di agensi berpendapat bahwa penting bagi klien untuk mengambil beberapa resiko jika mereka menginginkan terobosan iklan yang diperhatinkan. Pendiri agensi percaya bahwa elemen kunci dalam kesuksesan adalah keyakinan teguh dalam mengambil resiko yang ada. Lalu lanjut pada debat abadi periklanan kreatif versus penjualan keras. Perdebatan tentang efektivitas iklan kreatif atau berseni bukanlah suatu hal yang baru. Kaum rasionalis sangat senang menunjukkan daftar panjang orang-orang kreatif dan para penyair berpendapat bahwa hal terpenting yang dilakukan iklan yang baik adalah membuat hubungan emosional dengan konsumen. Dan yang terakhir ada personil kreatif. Orang-orang yang memiliki sifat personil kreatif cenderung lebih abstrak dan kurang bertekstur, terorganisir atau konvensional dalam pendekatan mereka terhadap suatu masalah, lebih sering mengandalkan intuisi daripada logika. Yang berikutnya adalah proses kreatif akan dijelaskan oleh saya, Deana Zuria, NIM 39. Proses kreatif terdapat account planning yang merupakan proses melibatkan penelitian dan pengumpulan semua informasi yang relevan tentang produk atau customer service, merek, dan konsumen dalam audiens target.
Eh, Perencana akun biasanya bertanggung jawab atas semua penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dilakukan selama proses pengembangan strategi kreatif. Lalu, pada bagian yang terakhir, kita akan mengkaji bagaimana berbagai jenis penelitian dan informasi dapat memberikan masukan bagi proses kreatif perikanan. Informasi ini dapat dikumpulkan oleh perencana akun atau pihak lain yang tugasnya memberikan masukan untuk proses tersebut. Account planning sendiri memiliki tugas, yaitu yang pertama memahami makna brand, yang selanjutnya memahami relasi audiens sasaran dengan brand, yang ketiga mengartikulasikan strategi komunikasi, yang keempat menyiapkan laporan kreatif ringkas berdasarkan pemahaman konsumen dan brand, dan yang terakhir mengevaluasi efektivitas komunitas, bagaimana sasaran bereaksi terhadap brand yang dijelaskan. Yang selanjutnya adalah inputs to the creative process. Yang pertama adalah preparation. Pada tahap ini, pemikir berpusat pada pekerjaan awal yang disadari, di mana otak mulai mengumpulkan informasi dan data yang berfungsi sebagai dasar atau riset untuk karya kreatif yang sedang terjadi. Setelah itu, pemikir pun lalu menjadi paham dengan masalah yang sedang diselidiki, lalu mencoba mencari solusi terhadap masalah tersebut dengan cara berpikir, mencari jawaban, bertanya ke orang lain, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah incubation. Pada tahap ini, kita berhenti berpikir secara sadar mengenai masalah tersebut dan membiarkan pikiran tidak sadar kita untuk mengambil alih fungsi utama pikiran tidak sadar selama ini. Tahapan ini mengaitkan berbagai ide. Kreativitas merupakan hasil kemampuan pikiran dalam mengaitkan berbagai gagasan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Lalu yang ketiga adalah illumination. Tahap ini merupakan titik tolak ketika gagasan baru berpindah dari alam pikiran tidak sadar ke alam pikiran sadar. Tahap pencerahan dikenal sebagai pengalaman, yaitu saat sebuah gagasan baru muncul dalam pikiran, seakan-akan dari ketiadaan untuk menjawab tantangan kreatif yang sedang dihadapi. Tahapan ini sering terjadi ketika seseorang sedang mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan upaya kreatif. Yang selanjutnya adalah verification. Pada tahap ini, kita akan mencoba apakah ide tersebut valid atau tidak. Tahapan ini membutuhkan pikiran sadar. Ada ide atau gagasan yang berhasil dengan amat cepat, sedangkan yang lainnya membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun agar ide tersebut dapat diterapkan dengan valid. Jadi pada dasarnya, kreativitas adalah pengolahan suatu ide, menghubungkan beberapa elemen ide-ide yang terpisah. Selanjutnya ide atau gagasan tersebut dikembangkan dan diolah menjadi suatu karya yang menarik, unik, dan inovatif. Yang selanjutnya revision adalah tahapan terakhir di mana memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Tiap proses kreatif diberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas dari hasil akhir, sehingga kreativitas itu sendiri di akhirnya merupakan hasil yang paling maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengembangan strategi kreatif. Kampanye periklanan. Kampanye iklan yang merupakan serangkaian aktivitas komunikasi pemasaran yang saling terkait dan terkoordinasi yang berpusat pada satu tema atau ide yang muncul di media yang berbeda selama periode waktu tertentu. Ringkasan kreatif. Garis besar kreatif. Yang pertama, masalah atau isu dasar yang harus ditangani oleh iklan. Kedua, tujuan periklanan dan komunikasi. Yang ketiga, khalayak sasaran. Keempat, ide penjualan utama atau manfaat utama untuk dikomunikasikan. Kelima, pernyataan strategi kreatif. Tema kampanye, daya tarik, dan teknik eksekusi yang akan digunakan. 6. Informasi dan persyaratan pendukung. 7. Jadwal, apa yang dibutuhkan dan kapan. Komponen dasar. Singkat kreatif menentukan elemen dasar dari strategi kreatif. Penetapan tujuan periklanan memerlukan penetapan target audience.
Kemudian pengembangan pernyataan tugas komunikasi yang menjelaskan pesan apa yang harus dikomunikasikan kepada audiens. Yang terakhir, menentukan masalah apa yang akan dipecahkan produk atau layanan. Pencarian untuk ide penjualan utama. Bagian penting dari strategi kreatif adalah menentukan tema sentral yang akan menjadi ide penjualan utama dari kampanye iklan. Kedua, ide-ide besar penting dalam periklanan bisnis ke bisnis dan pemasar B2B menyadari pentingnya membangun kesadaran serta identitas merek yang jelas bagi perusahaan mereka. Contoh ide besar yang mengena pada masyarakat yaitu slogan "Do It" dari perusahaan Nike. Mengembangkan ide penjualan utama, menjual proposisi. Setiap pengiklan harus mengatakan kepada setiap pembaca, beli produk ini dan Anda akan dapat manfaatnya. 2. Menciptakan cipta merek, identitas yang kuat dan mudah diingat. 3. Menemukan drama inherent, menemukan drama bawaan atau karakteristik produk yang membuat konsumen membelinya. Pemosisian, ide dasarnya adalah bahwa iklan digunakan untuk menetapkan atau memposisikan produk atau layanan di tempat tertentu di benak konsumen. Pendekatan kontemporer untuk ide besar. Pengiklan menghadapi tantangan besar dalam pencarian ide-ide besar mereka yang melampaui media massa tradisional. Mereka harus mengembangkan ide-ide besar yang dapat digunakan di berbagai media, melibatkan konsumen dan berdialog dengan mereka.